Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali mufarijil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para pemirsa TVNU Sumeneb, khususnya pemirsa TVNU pada umumnya, kaum nahdiyin, nahdiyat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita kembali bertemu dalam kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat fi man suna'al maulid bil munkarat, karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, di sesi ketiga, masih dengan pembahasan Tanbihul Awal, warning atau peringatan dari Hadratus Syekh yang pertama terkait tentang keutamaan mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa jangan sampai ini penting disampaikan karena kita bisa kemudian belajar untuk bagaimana mengadakan Maulid atau mengikuti acara Maulid dengan penuh rasa ta'zim, dengan penuh rasa keagungan, mengagungkan dan penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dengan mengetahui pendapat-pendapat ulama yang menyatakan secara sharih bahwa peringatan Maulid Nabi itu fadilahnya sangat besar dan bagian dari adat atau kebiasaan yang sangat baik di dalam Islam. Pada akhir pertemuan sebelumnya sempat disinggung tentang hukum memukul rebana untuk perayaan-perayaan. Sebelumnya disebutkan bahwa berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW membiarkan beberapa anak-anak bermain rebana ketika menabuh rebana ketika pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah karamallahu taala wajhahuma, maka disimpulkan bahwa menabuh rebana itu hukumnya boleh dan baik di dalam acara walimatul urs atau pesta atau resepsi pernikahan atau untuk selamatan khitanan. Dan bagaimana dengan acara-acara yang lain menabuh rebana, semisal pokoknya di luar selain acara pernikahan dan khitanan, bagaimana? Ini penjelasan selanjutnya. Wa qala al-muallifu Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Jembang rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa sururihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumi karamati fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ghairuhuma min kulli sururin fil ashahih. Begitu pula boleh menabuh rebana di selain acara walimatul urs, resepsi pernikahan atau khitanan, pokoknya dalam setiap momen mingkulli sururin, dalam setiap momen-momen kebahagiaan, menurut pendapat yang ashah. Dasarnya li khabari Tirmidzi, berdasarkan hadisnya Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibbanah dan Ibnu Hibban. Hadis tersebut menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'ah ilal madinati, manakala kembali ke Madinah beliau, min ba'di maghazihi, dari sebagian peperangan yang beliau jalani, qalat lahu jariyatun sauda, ada seorang pelayan perempuan hitam, ada budak perempuan hitam yang berkata kepada Rasulullah, bagaimana ucapannya, inni nazartu in raddakallahu saliman, ya Rasulullah, aku bernazar jika engkau dikembalikan ke tengah-tengah kami dalam keadaan selamat, an adriba baina yadaika bidufi, maka aku akan memukul rebana, menabuh rebana di hadapanmu. Faqalah laha, maka Rasulullah berkata kepada jariyah ini, bagaimana ucapan beliau? Jariyah ini mungkin lebih tepatnya anak kecil ya, anak kecil yang sauda, yang hitam ya.
Bagaimana ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah kepada perempuan yang bernazar menabuh rebana itu, in kunti nazarti fa'aufi binadriki. Jika engkau memang bernazar begitu, maka penuhilah nazarmu. Begitu kata Rasulullah. Wa hadza, maka hadis ini yashhadu, menjadi syahid, menjadi bukti, ya, libahsil Bulkini, bagi penelitian Imam Bulkini, anna darbahu, bahwa memukul rebana, menabuh rebana, linahwi kudumi alimin, karena semisal datangnya seorang alim, au sultanin, atau sultan, raja, la khilafa fihi, itu tidak ada perbedaan ulama, ai fi nadbihi, di dalam kesunatannya. Ini jadi hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban itu tadi, itu menjadi bukti hasil penelitian Imam Bulkini, hasil penelaahan Imam Bulkini, bahwa memukul rebana di selain walimatul urs dan walimatul khitan, semisal karena menyambut seorang alim yang baru datang, menyambut jemaah haji misalkan, menyambut raja, atau menyambut seorang kiai yang baru datang misalkan, kita menyambut kita kedatangan tamu seorang ulama, seorang habaib, seorang habib, seorang kiai misalkan, datang kita sambut dengan rebana, itu disunnahkan. Begitu. Wa yashhadu aidan, hadis itu juga menjadi bukti binadbihi, dengan kesunahan memukul rebana, because disurur, dengan niat menampakkan kebahagiaan, bikudumi nahwi alimin, dengan datangnya semisal seorang alim, linaf'il muslimina, karena seorang alim itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Idzil mubahu la yan'aqidu nadruhu wa la yu'maru biwafaihi. Kenapa kok dihukumi sunnah saja, atau boleh katakanlah, atau sunnah, tidak sampai ke derajat wajib, padahal sudah dinazarkan dalam contoh hadis itu tadi, karena idzil mubahu la yan'aqidu nadruhu wa la yu'maru biwafaihi. Nah, karena kenapa dihukumi sunnah? Kenapa dihukumi sunnah menabuh rebana? Kenapa sampai ke taraf sunnah, tidak sekedar mubah saja? Begitu. Maka di dalam pernyataan ini disampaikan idzil mubahu la yan'aqidu nadruhu, karena menadarkan sesuatu yang mubah itu tidak sah, wala yu'maru biwafaihi, dan tidak diharuskan memenuhi. Dengan demikian ketika Rasulullah berkata in kunti nazarti fa'aufi, jika engkau perempuan memang bernazar begitu, penuhilah. Nah, Rasulullah menyuruh, gitu loh. Nah, ketika Rasulullah menyuruh, berarti ini bukan nazar mubah. Karena kalau nazar mubah tidak mungkin disuruh. Nazar mubah tidak sah nazarnya, dan tidak diperintah untuk ditunaikan. Nah, ketika sampai ada perintah untuk ditunaikan, berarti nazarnya itu, berarti menabuh rebana yang dinazarkan itu bukan sesuatu yang mubah, berarti bukan, apalagi haram, apalagi makruh, mubah saja bukan, berarti itu sunnah. Kalau sampai diperintah oleh untuk ditunaikan. Jadi nazar perkara sunnah itu menjadi wajib ditunaikan, pantas diperintah untuk ditunaikan. Nazar perkara sunnah. Nah, berarti ketika nazar menabuh rebana sampai diperintahkan untuk ditunaikan, berarti menabuh rebana hukumnya minimal sunnah. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Bukan minimal, berarti hukumnya menabuh rebana itu sunnah. Jadi sudah jelas sampai di sini. Saya ulang lagi, kenapa menabuh rebana dihukumi sunnah sampai ke level sunnah? Karena nazar barang yang boleh itu pada dasarnya tidak sah dan tidak harus dipenuhi. Ketika jariyah itu tadi bernazar menabuh rebana dan oleh Rasulullah disuruh agar ditunaikan, berarti materi nazarnya itu bukan mubah, berarti materi nazarnya sunnah. Ketika bernazar barang sunnah, maka harus dipenuhi nazarnya. Seperti itu maksudnya. Memenuhinya wajib, gitu loh maksudnya. Nah, materi nazarnya itu perkara sunnah, maka kemudian menjadi wajib dilaksanakan. Seperti itu. Lakin marrofihi fin nuzuri. Tetapi telah lewat di depan terkait tentang nazar perkara mubah ini,
telah lewat keterangannya fin nuzuri di dalam kitabun nuzur ziyadatun, tambahan penjelasan la budda yang harus ministihdariha menghadirkan ziyadah itu guna di sini. Ini tuhfah ya, di tuhfah ini, di tuhfah. Jadi di dalam tuhfah itu dijelaskan bahwa di depan sudah dijelaskan memang nazar mubah tidak sah. Tetapi terkadang nazar mubah itu sah manakala nazar mubah itu menjadi wasilah melaksanakan qurbah atau perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Itu dalam tuhfah penjelasannya begitu. Jadi memang secara umum nazar mubah tidak layan akiduh, tetapi qad yan akiduh. Qad yan akiduh. Terkadang nazar mubah itu bisa sah idza kana wasilatan likurbatin. Jika materi nazar mubah itu menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi jalan untuk melakukan qurbah atau perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dihadirkan lagi hal tersebut. Kita lanjutkan. Wa yubahu. Jadi memukul rebana itu boleh. Au yusannu atau bahkan disunnahkan indaman qala binadbihi, menurut ulama yang menyatakan kesunahannya. Wa in kana fihi jalajilu. Walaupun di dalam rebana itu ada jalajil. Apa jalajil itu? Kencer. Apa ya kana? Anro sengkung senga hadraro apa nyaman? Hah? Sengkung sengro bengkir? Ya, kencer ya, apa kecer apa kencer gitu lupa. Jadi di pinggir hadrah di hadrah yang biasa kenal kayak ada simbal kecil lah, bagi drummer tentu tahu simbal kecil yang ada di pinggiran hadrah itu namanya jalajil. Nah, memukul hadrah tetap boleh bagi yang menyatakan boleh, dan tetap sunnah bagi yang menyatakan sunnah, walaupun di rebana itu ada jalajil. Kenapa? Li'itlaqil khabari, karena khabarnya mutlak, boleh memukul rebana. Rasulullah yukirruh pemukulan rebana, menetapkan pemukulan rebana tanpa ada tafsil di situ, tanpa ada penjelasan di situ, apakah di situ ada jalajil atau tidak. Maka kemudian sebagian ulama menyatakan boleh saja menabuh rebana, mau ada jalajilnya atau tidak ada jalajilnya. Waddi'a'u annahu lam yakun bijalajilah. Adapun klaim bahwa kebolehan atau kesunahan menabuh rebana manakala tidak memakai jalajil, yahtaju li isbatihi, itu butuh penetapan lagi. Butuh penetapan lagi. Mengapa? Ya karena itu tadi, karena hadisnya, khabarnya mutlak. Tidak ada batasan, tidak ada penjelasan apakah rebananya harus tanpa ada jelajil atau rebananya tidak ada jelajil. Wahya, adapun yang dimaksud jelajil imma nahwu khilakin. Bisa jadi semacam kelenteng ya, kelintingan. Apa ya, kelintingan. Tuj'alu dakhilahu, yang diletakkan di dalam hadrah, di dalam rebana. Kadufil Arabi, sebagaimana rebananya bangsa Arab. Au sunujun iradun min sufrin, atau bisa jadi jelajil itu berupa kecer ya, kecir, kencring, apa sajalah namanya. Iradun yang lebar bentuknya, min sufrin dari kuningan. Tuj'alu fi khuruqi dairatihi, yang diletakkan di lobang-lobang di pinggir rebana. Kadufil ajami, sebagaimana rebananya orang non-Arab. Yang banyak kita kenal kan, rebana seperti itu. Jadi jalajilnya yang kayak simbal bundar-bundar itu diletakkan di pinggir rebananya, di sela-sela lobang yang ada di pinggir rebana itu. Wa bihilli hadhihi jazama fil hawis saghiri wa ghairihi. Ada fi ba'di nusatin jazamal hawis saghiru, langsung jadi fa'ilnya wa ghairuhu.
Shahibul Hawi Shaghir, Imam Al-Quzwaini itu memastikan kehalalan rebana yang memakai jelajil di dalam kitab beliau Al-Hawi Shaghir, dan juga selain Imam Al-Quzwani, selain Shahibul Hawi. Tapi wanaza al-Adra'i, menentang al-Adra'i, Imam al-Adra'i, bi annahu asaddut tiraban minal malahi al-muttafaqi ala tahrimiha. Imam al-Adra'i menentang kehalalan itu. Menurut Imam al-Adra'i tetap tidak bisa, tidak boleh. Haramlah katakanlah kalau rebananya memakai kencir itu tadi. Kenapa? Karena menurut Imam al-Adra'i, rebana yang memakai kencir itu lebih menggoda orang untuk bergoyang daripada alat-alat musik yang sudah disepakati keharamannya. Itu menurut Imam Al-Adra'i. Jadi godaan pendengar untuk bergoyang ketika mendengar hadrah atau rebana yang tanpa kencir dan rebana yang pakai kencir itu lebih besar godaannya ketika memakai atau mendengar tabuhan rebana yang memakai kencir. Seperti itu. Wa atalah, dan Imam Adra'i membahas panjang lebar tentang hal ini. Wa naqala an jam'in hurmatahu, dan beliau juga mengutip pendapat segolongan ulama tentang keharaman duf atau rebana yang memakai jelajil. Jadi ini memang khilaf ulama, dan di dalam khilaf ini tentu ada hikmah. Artinya apa? Artinya kita memang harus istilahnya literasi kita memang harus memadai sehingga tidak mudah menyalahkan atau tidak mudah membenarkan seperti itu. Wala farqa baina darbihi min rajulin wa imra'atin. Hukum boleh, sunnah atau tidak boleh ketika ada jelajil itu tidak ada beda apakah yang memukul itu lelaki atau perempuan. Wa qaulul halimiyyi yahtassu hilluhu bin nisa. Adapun ucapan Imam Halimi yang menyatakan bahwa kebolehan menabuh rebana ini hanya berlaku bagi perempuan, itu raddahus Subukiyuh. Pendapat ini ditolak oleh Imam Subuki. Intaha ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Demikian pertemuan sesi ketiga kajian kitab At-Tanbihatul Wajibat. Kami tetap berharap dari para pemirsa sekalian, khususnya para alim, para kiai, para kus, para habaib yang berkesempatan menyimak siaran ini dan menemukan kesalahan-kesalahan dari kami, baik kesalahan itu bersifat bacaan atau pemahaman, kami tetap berharap ada masukan, ada koreksi dari panjenengan semua. Oleh karenanya kami ucapkan jazakumullah khairul jaza wa ahsanah. Demikian, semoga kita bisa dipertemukan kembali di sesi berikutnya dengan memulai At-Tanbihus Tsani. Akhirnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.